Masih bersama di Bitalk Banjarmasin Pos, bicara apa saja. Tadi kita sudah mengobrol berkaitan dengan HUT TNI dan bagaimana peran TNI khususnya Korem 101 Antasari di wilayah Kalimantan Selatan ini. Nah, di sesi terakhir ini kita akan mencoba menggali lebih dalam berkaitan dengan Danrem kita, Brigjen TNI Ari Arianto, yang kalau tidak salah bertugas sejak Juni 2023. Betul ya Pak? Ya, betul. Nah ini Pak, dengan tugas yang kurang lebih 4 bulan ya, 4 bulan, kalau boleh tahu nih, kesan apa Pak yang Bapak rasakan mengenai masyarakat Kalimantan Selatan ini? Ya. Jadi betul tadi saya masuk ke Kalimantan Selatan ini tepatnya tanggal 5 Juni. 5 Juni tahun 2023, berarti genap besok itu 4 bulan. 4 bulan ya. Jadi 4 bulan itu bagi saya selama saya memimpin atau bertugas dimanapun, saya punya prinsip 3 bulan lah saya harus bisa melihat dulu, mendengar, merasakan, baru saya bisa buat keputusan-keputusan untuk anak buah, kemudian termasuk untuk yang berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan eksternal masyarakat. Jadi selama proses itu dan saya berada di sini, saya bisa merasakan, oh ternyata Kalimantan Selatan ini seperti kesan yang paling dalam ya mungkin sampai sekarang saya rasakan. Kalimantan Selatan khususnya masyarakat yang jelas ramah, itu ramah. Dan yang kedua religius. Saya kadang merasa bahwa saya ini selalu diuntungkan oleh lingkungan. Ini yang sering saya bilang sama setiap orang. Karena lingkungan yang ramah, religius itu memang itulah yang saya sangat harapkan dimanapun bertugas. Dan itu pun saya alami pada saat saya jadi Dandim, saya jadi Danjon. Kok kebetulan gitu, kok kebetulan. Ya mudah-mudahan dengan lingkungan seperti ini saya bisa berbuat lebih baik, saya bisa berinovasi baik untuk satuan, untuk anggota maupun untuk masyarakat. Karena jelas bahwa tugas saya di sini sebagai Danrem, selain saya juga harus meningkatkan kesejahteraan anggota, jaga meningkatkan profesionalismenya. Saya juga bertugas untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat. Beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan, khususnya kegiatan yang tadi sudah kita bahas, itu adalah untuk tujuannya itu tadi, mengatasi kesulitan masyarakat. Jadi mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti TMMD, Paksos, kegiatan sosial TNI Manunggal dengan Air. Perlu diketahui bahwa kita sudah TNI Manunggal dengan Air, kita sudah memasang sumur air atau pompa air itu yang tersebar di seluruh Kalimantan saat itu 119 sumur bor. Ya. Saya tahu bahwa kita tahu bersama bahwa Kalimantan ini kota beribu-ribu sungai ya. Tetapi ya kita harus akui bahwa tidak semuanya sungai itu siap untuk digunakan. Berkonsumsi. Sudah digunakan. Jadi berangkat dari itulah kita perlu ternyata untuk menyiapkan beberapa sumur untuk membantu masyarakat agar masyarakat lebih sehat tentunya. Dan ini juga berkaitan dengan perencanaan pemerintah untuk mencegah terjadinya stunting. mengurangi stunting. Ini juga diawali dari itu, pola hidup sehat, sanitasi, orang tuanya, sanitasi, termasuk gizi-gizinya. Ini juga kita
lakukan beberapa langkah seperti pembagian telur dan lain sebagainya lah, agar ini juga bisa menekan. Dan ya mungkin kita ketahui bahwa di Kalimantan ini ya luar biasa ya, peran kepala daerah Birin luar biasa bisa menekan itu. Stunting bisa tertekan, inflasi juga bisa tertekan. Dan ini juga sekali lagi mungkin ini bagian dari lingkungan yang menguntungkan saya. Yang ramah dan religius tadi Pak. Religius Pak ya. Nah, berkaitan dengan ramah religius kan tentu ini karena ada pengalaman bahwa saat ini berada di teritorial Pak ya. Ya. Kalau ada nggak apa namanya yang dirasakan berbeda ketika mungkin di batalion di pasukan? Oh ya, oh tentu. Jadi kalau saya sudah ya dari mulai pertama menjabat saya di Kostrad, kemudian di Kostrad di Divisi 2, Batalion Kostrad, Brigade, masuk pada saat pertama menjadi setelah Komandan Kodim, saya masuk Kostrad lagi. Sampai kolonel di Kostrad. Tentu sangat berbeda. Kalau di Kostrad mungkin karena di sana pasukan. Kerjaannya kita latihan, tugas. Hanya itu aja, latihan, tugas. Kalau tidak tugas ya kita berlatih. Jadi selain kita juga melaksanakan pembinaan teritorial tapi terbatas. Tapi di sini pembinaan teritorial menjadi tugas utama. Tapi dengan tidak tidak mengabaikan, kita juga menjaga profesionalisme prajurit dan tadi yang seperti saya sampaikan meningkatkan kesejahteraannya. Tetapi porsinya tentu akan berbeda pada saat di batalion. Jadi kalau batalion fokusnya pembinaan satuan dan melakukan pembinaan teritorial secara batas. Tapi kalau di sini pembinaan teritorial itu utama. Karena mungkin ya rata-rata di sini juga personil-personilnya rata-rata sudah pernah di batalion. Khususnya di satuan-satuan teritorial. Selain saya juga punya dua batalion yang tugasnya pasti berbeda dengan Kodim. Ya. Jadi itu jelas akan berbeda. Di sini kita harus lebih fokus untuk membantu pemerintah dalam mengatasi kesulitan masyarakat. Dan mudah-mudahan dengan niat itu 4 bulan yang lalu saya niatkan, memang ternyata kebahagiaan itu manakala kita bisa membahagiakan orang lain. Manakala kita bisa menolong, membantu, memudahkan urusan orang lain. Tapi kalau justru penderitaan itu muncul manakala menuntut orang lain untuk membahagiakan kita. Dan disinilah tempat untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Jadi jangan orang nuntut ke kita. Kita yang harus membahagiakan orang lain. Siap. Nah, tadi berkaitan dengan tugas di pasukan. Ada istilahnya ada pengalaman nggak atau kisah yang tidak dilupakan selama yang istilahnya membekas selama pernah bertugas di pasukan? Di pasukan. Kalau di pasukan saya kan tadi saya di Kostrad. Jelas Kostrad itu kalau tidak berlatih bertugas. Saya sudah pernah melaksanakan tugas operasi dari mulai Letnan 2, saya tugas di perbatasan timur. Kemudian naik kapten saya juga di Aceh, di daerah konflik. Saya tempur di sana. Kemudian naik letkol juga saya di perbatasan, jadi danjon bertugas operasi di daerah perbatasan. Yang paling berkesan mungkin ya, yang tidak bisa dilupakan itu tadi saya ini diberi kesempatan sama Tuhan untuk hidup mungkin ya. Jadi saya tuh pernah saat di Aceh pernah kalau Mas tahu mungkin di Google ada RPD. RPD itu seperti jantung pisang itu. Kita pernah ditembak itu. Tetapi itu tadi Tuhan masih melindungi saya. RPD-nya masih kena pohon kelapa. Jadi nggak bisa dibayangkan kalau itu kena kita. Itu satu. Rekosa tuh, enggak mungkin ya itu tadi seharusnya. Jadi ini pos saya ada pohon kelapa di sini. Seharusnya mungkin ke sini ini kena pohon kelapa. Pohon kelapa yang hancur. Kena. Itu mungkin ya peringatan dari Tuhan.
ya memberi kesempatan Tuhan kepada saya. Yang kedua, saya juga pernah pada saat mau membantu ini tim saya waktu itu. Tim saya ada salah satu danau, saya waktu itu kapten, bahwa dia laporan kalau dia lagi kontak dengan musuh, perlu bantuan karena musuhnya cukup banyak. Waktu itu saya merapat ke sana dengan membawa 12 orang. Pernah dihadang juga, ya kendaraannya sampai jebol juga. Oh, diberondong melulu. Iya, diberondong. Anggota saya kena satu, tapi Tuhan masih sayang. Tidak meninggal ya. Jadi saya bersyukur berangkat tugas, saya masih ingat malam-malam ada 146 anggota saya. Dengan keluarganya, dengan anaknya, malam-malamnya saya bisa bawa nggak mereka dengan selamat tapi berhasil, bukan selamat tapi tidak dapat apa-apa. Mampu nggak? Dan alhamdulillah Tuhan kabulkan. Saya bawa ke Aceh, anggota kena tembak tapi tidak meninggal. Dan saya dapat kompi, saya dapat senjata paling banyak, dapat musuh paling banyak, sampai diberi penghargaan. Waktu itu yang tidak mungkin terlupakan. Ya. Dalam istilahnya kisah di Aceh ya, Pak ya. Kisah di Aceh itu mungkin ya selain mungkin pengingat Tuhan bahwa ya semuanya tidak bisa lepas dari Tuhan. Dalam setiap tugas apapun, bukan hanya tugas tempur saja, termasuk di sini. Ya, makanya ini lingkungan religius ini ya kalau dibilang beruntung sekali saya di sini. Ikut membantu. Iya, membantu. Jadi Mas, sebagai komandan kan katakan berangkat 12, pulang harus juga 12. Ya. Sebenarnya. Ya. Menjadi kebanggaan atau menjadi sendiri. Karena saya punya prinsip, saya kasih tahu ada 2 batalion saya yang sedang bertugas. Bahwa keberhasilan operasi itu, khususnya sedang melaksanakan tugas operasi, entah operasi tempur, entah operasi menjaga perbatasan, itu harus orang berhasil, satuan itu berhasil kalau 4 ini terwujud. 1, dia bisa melaksanakan tugas pokok dengan baik. Tugas pokoknya apa? Kalau bertempur dia tugas pokoknya bisa bisa mengalahkan musuh, yaitu salah satu tugasnya. Kalau dia di perbatasan, mungkin dia tugas perbatasan Kalimantan atau perbatasan Papua, dia bisa menjaga kegiatan di perbatasan itu tidak adanya kegiatan ilegal, tidak adanya penyeludupan, tidak ada lain-lain sebagainya, itu bisa terlaksana. Itu 1. Yang kedua, kalau satuan ini diterima oleh masyarakat, berarti apa kalau diterima masyarakat? Berarti kan harus baik. Ya kan? Bisa berbaur. Kenapa dia dicintai masyarakat? Berarti dia lebih mencintai masyarakat. Dia baik, dia sangat membantu masyarakat, sangat diharapkan kehadiran masyarakat. 2 itu. Kalau dinyatakan berhasil. Yang ketiga, dia juga bisa yang ketiga, di sana tidak ada masalah. Masalah apapun, ya namanya juga manusia. Kadang ada aja mungkin muncul sisi manusia, biarpun itu tentara, ya melakukan, mohon maaf, misalnya terjadi susila misalnya di sana, atau melakukan pelanggaran hukum di sana. Nah, kalau mau tugas dikatakan berhasil, ya tidak ada seperti itu. Tidak muncul kasus tidak ada seperti muncul itu. Kasus seperti itu. 3. Dan yang paling terakhir, kalau mau dikatakan berhasil di daerah di Hombis di satuan ini juga tidak ada masalah. Karena ada beberapa yang teman-temannya melaksanakan tugas, sementara yang kan masih ada unsur tinggalnya bebas mungkin dia. Wah, akhirnya melakukan pelanggaran atau mohon maaf mungkin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kalau itu tidak terjadi semua, itu baru yang tugas berhasil. Tadi ya, keempatnya terpenuhi. Itu bisa berhasil. Kalau dari 4 ini ada salah satu bagi saya ya. Bagi saya itu belum berhasil. Belum berhasil. Saya sering sampaikan ke Danyon yang melaksanakan tugas itu. Dan itu menjadi prinsip bagi saya. Kalau mau berhasil itu harus terpenuhi. 4 poin tadi 4 yang utama. 4 poin itu. Pulang, berangkat lengkap, pulang lengkap. Itu membawa kebanggaan. Kita kasihkan dengan, kita serahkan lagi kepada keluarganya, istrinya, anaknya, bahwa bapaknya lengkap, bapaknya sehat, bapaknya berhasil, bapaknya tidak ada masalah. Itu kebanggaan kita sebagai pimpinan. Sebagai komandan. Gitu. Baik, menarik ini Pak. Baik, ini karena kita ada keterbatasan waktu nih Pak. Tapi sebagai penutup Pak, mungkin ada semacam pesan atau semacam dari Danrem buat prajurit
juga buat masyarakat Kalsel nih Pak, yang pesan di HUT TNI ini apa sih yang ingin disampaikan kepada Ya, pesan saya yang jelas untuk anak buah saya prajurit di seluruh wilayah Kalimantan Selatan, tetaplah berbuat yang terbaik, dan yang paling utama itu prajurit yang hebat itu memang dicintai rakyat, tetapi lebih hebat lagi prajurit yang mencintai rakyat. Karena ternyata hakikat dari kebahagiaan seperti yang saya sampaikan itu, banyak-banyak membantu orang, menolong orang, membahagiakan orang, memudahkan urusan orang. Jadilah prajurit seperti itu. Kalau saya secara singkat, jadilah prajurit yang jago dan berakhlak mulia. Dan untuk masyarakat, saya Danrem 101 dengan seluruh prajurit PNS jajaran Korem 101 di hari ulang tahun ini mengajak kepada masyarakat untuk mari sama-sama kita bersinergi, bekerja sama, menjaga Banua yang kita cintai ini dari pengaruh-pengaruh negatif, dari mungkin berita-berita yang dapat memecah belah ya, persatuan dan kesatuan bangsa, yang dapat mengganggu stabilitas di wilayah Kalimantan Selatan ini, khususnya di tahun politik ini. Mari kita menjaga betul, ya, menjaga wilayah ini agar pesta demokrasi nanti bisa betul-betul menjadi pesta yang sesungguhnya dirasakan oleh seluruh warga masyarakat hasilnya nanti. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan, harapan saya bagi prajurit dan masyarakat Kalimantan Selatan di HUT TNI yang ke-78 ini. Demikian, Mas. Ya, baik. Terima kasih, Komandan, atas waktunya. Ya. Demikian tadi, pemirsa Banjarmasin Pos, dialog kita bersama Danrem 101 Antasari, Brigjen TNI Ari Arianto. Dari beliau, kita bisa belajar banyak, termasuk bagaimana kita menjadi masyarakat yang ikut mendukung atau ikut menjaga tegaknya NKRI, sekaligus juga bagaimana kita bisa mencintai bangsa ini, mencintai negeri ini. Demikian dari saya, bertemu lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.